Bab 2171. Kekuatan super perampasan hidup. Singa emas berkepala 9 menatap King Feng dengan tatapan membunuh, lalu berkata, "Karena kau ingin mati, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku akan membunuhmu bahkan jika aku mengorbankan nyawaku." King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meremehkan, "Kau hanya tahu cara menyombongkan diri. Kau baru saja mengatakan betapa kuatnya dirimu, tapi aku berhasil memenggal 2 kepalamu. Kalau begitu, coba gunakan kekuatan supermu. Aku ingin melihat seberapa kuat sebenarnya seorang santo iblis tingkat atas." Petik 2. Sekarang, setelah mempelajari teknik pedang Yin Yang, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Ia sama sekali tidak takut pada singa emas berkepala 9 yang berdiri di hadapannya. Ia ingin melihat kekuatan super macam apa yang sebenarnya dimiliki pria ini. King Feng tahu bahwa ia harus terus belajar untuk meningkatkan kekuatannya. Ia harus mempelajari teknik serangan dan kekuatan super lawannya, agar ia dapat meningkatkan teknik serangan dan kekuatan supernya sendiri. King Feng selalu ingin memiliki kekuatan supernya sendiri, tetapi sayangnya ia belum mendapatkannya. Selama ini ia hanya mempelajari teknik-teknik tertentu, atau mungkin orang lain yang mengajarinya kekuatan super yang ia miliki. Wajah singa emas berkepala 9 berubah muram, dan ia berkata, "King Feng, jangan berasumsi bahwa karena teknik pedangmu kuat, kau maha kuasa. Lagi pula, itu bukan milikmu, itu diberikan kepadamu oleh Santo Yin Yang, sementara kekuatan superku terbangun saat aku lahir." 7 kepala lainnya dari singa emas berkepala 9 berputar tanpa henti dan memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan bersinar di seluruh langit dan bumi, seakan-akan memuat seluruh Thunder Lake di dalamnya. Singa emas berkepala 9 berteriak keras, kekuatan super perampasan kehidupan. 14 sinar cahaya memancar dari 7 kepala singa emas berkepala 9. Ke-14 sinar cahaya tersebut bersinar menembus langit dan bumi, dan muncul langsung di 14 posisi. Ke-14 sinar cahaya menjebak King Feng di dalam, dan seluruh sungai waktu muncul di sekelilingnya, karena menghalangi King Feng bergerak dan tubuhnya berubah tanpa henti. Wajah King Feng sedikit berubah, dan dia menyadari bahwa rambutnya tiba-tiba memutih, wajahnya mulai keriput, dan kekuatan waktu meningkatkan usia fisiknya dengan sangat cepat. Semua wajah pembudidaya berubah drastis saat mereka melihat ini, sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Meskipun mereka telah melihat banyak kekuatan super, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan super sekuat kemampuan singa emas berkepala 9. Kekuatan itu mampu membunuh lawan dengan mempercepat penuaan. Wajah putra suci langit luas dan sang suci wanita linglong juga sedikit berubah dari kejauhan. Mereka tak pernah menyangka kekuatan super singa emas berkepala 9 akan sekuat ini. Putra suci langit luas terkekeh dan berkata, "Nona suci linglong, kau kalah kali ini. Mutiara kosmik akan menjadi milikku. Kau lihat." Nyawanya direnggut oleh usia. Wajah sang santa linglong berubah muram, seberkas cahaya dingin muncul di matanya. Ia merasakan sedikit niat membunuh yang hati-hati terhadap singa emas berkepala 9. Siapa sangka singa emas berkepala 9 akan sekuat ini. Sang suci kayu jernih dan Yunlan juga merasa khawatir, dan anak anjing hitam di sampingnya juga merasa cemas untuk pertama kalinya. Beberapa waktu yang lalu, anak anjing hitam masih memiliki keyakinan terhadap King Feng, tetapi setelah singa emas berkepala 9 melepaskan cahaya penghilang kehidupan, ia akhirnya merasakan kekuatan sebenarnya dari singa emas berkepala 9. Tidak mengherankan jika singa emas berkepala 9 bisa menjadi orang suci iblis yang abadi, karena kekuatannya benar-benar mengerikan. Si anak anjing hitam hanya bisa diam-diam berdoa agar King Feng mampu menahan ancaman ini. Kalau tidak, dia akan berubah menjadi pria tua berusia 100 tahun, lalu mati. Kali ini, raut wajah King Feng akhirnya berubah. Ia berkata, "Siapa sangka kekuatan supermu bisa merenggut nyawa seseorang dan membuat tubuhku menua dengan cepat." King Feng tahu bahwa kekuatan super singa emas berkepala 9 itu luar biasa dahsyat. Jika kekuatan super perampasan nyawa menyerang seorang kultivator biasa, maka ia pasti sudah mati. Namun, King Feng bukanlah manusia biasa. Kekuatannya tak hanya dahsyat, tetapi garis keturunannya juga berbeda dari manusia biasa. Ia memiliki garis keturunan Dewa Naga, Dewa Pemakan, dan Dewa Serigala. Setiap garis keturunan merupakan salah satu garis keturunan terkuat di alam semesta. King Feng tahu bahwa dia harus mengaktifkan kekuatan garis darahnya untuk menghancurkan kekuatan super lawan. Setelah dia berpikir sejenak, dia memilih garis keturunan pemakan di antara ketiga garis keturunan, karena garis keturunan pemakan mengklaim sebagai garis keturunan dari era kekacauan dan selalu menduduki peringkat 10 besar sejak kelahiran alam semesta. Garis keturunan pemakan belum banyak berevolusi, tetapi King Feng tahu bahwa garis keturunan pemakan perlu menyerap kekuatan dahsyat lawannya untuk melakukannya. Garis keturunan pemakan. King Feng mengaktifkan garis darah pemakan internalnya, dan pusaran air hitam muncul dari kedalaman perut King Feng. Pusaran air hitam ini awalnya berukuran sebesar kacang kuning, kemudian menjadi sebesar koin, telur bebek, dan akhirnya berukuran beberapa ratus kaki.
Tepat saat pusaran air hitam itu muncul, ia menelan semua ki roh di sekitarnya. Pusaran air hitam itu menyadari kekuatan super perampasan kehidupan di hadapannya dan tubuhnya gemetar, seolah melihat hidangan lesat. Ia melesat maju seolah serigala melihat domba yang lesat. Garis darah pemakan mengandung kekuatan mengerikan, yang langsung menelan semua kekuatan super perampasan kehidupan yang dilepaskan oleh singa emas berkepala 9. Pusaran air hitam langsung mengubah cahaya keemasan menjadi abu saat menelan cahaya keemasan dan menjadi bagian dari sumber energi garis darah pemakan. Kekuatan penghilang kehidupan mungkin kuat, tetapi tidak ada gunanya di hadapan garis darah pemakan yang tak terkalahkan, karena ia terbunuh dalam sekejap mata. Memercikkan. Singa emas berkepala 9 membuka mulutnya dan memuntahkan banyak darah. Ketujuh kepalanya memucat, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Singa emas berkepala 9 tak pernah menyangka bahwa angin puyuh akan dengan mudah menghancurkan kekuatan super penghilang nyawanya. Pusaran hitam macam apa ini? Bagaimana bisa ia menelan kehidupan? Sungguh tak terbayangkan. Semua kultivator lain di sekitar terkejut. Mereka semua berpikir bahwa tanpa ragu, mereka pasti akan kalah ketika singa emas berkepala 9 melepaskan kekuatan supernya, tetapi siapa yang tahu bahwa pada akhirnya, mereka akan menang. Semua orang sangat terkejut. King Feng menatap singa emas berkepala 9 di depannya dan berkata dengan bangga, "Apa kau benar-benar berpikir kekuatan super perampasan hidupmu bisa membunuhku? Kau terlalu naif. Aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku untuk menyerangmu tadi. Apa kau benar-benar berpikir kau sekuat itu?" Tubuh King Feng terbang ke depan, dan seluruh garis darah pemakan secara otomatis kembali ke dalam tubuhnya. Dia tidak ingin mengungkap banyak hal, dan banyak orang hanya melihat pusaran air hitam, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah garis darah pemakan. Dia bergerak sangat cepat dan langsung tiba di hadapan singa emas berkepala 9. Dia mengayunkan pedang suci Yin Yang-nya lagi dan menebas ke depan. Bentrokan, bentrokan, bentrokan. Setelah 7 suara keras terdengar, ketujuh kepala singa emas berkepala 9 itu semuanya terpotong oleh pedang King Feng, dan darah muncrat ke seluruh tanah. Singa emas berkepala 9 bukanlah lawan bagi King Feng setelah kehilangan kekuatan supernya. Dalam sekejap mata, tubuh singa emas berkepala 9 ditebas oleh King Feng, yang mengejutkan semua orang. Bab 2172. Dibunuh. Wus. Meskipun tubuh singa emas berkepala 9 telah mati, jiwa iblis yang baru lahir terbang keluar dari lubuk pikirannya. Jiwanya lah yang ingin melarikan diri. Kata King Feng, "Kau mau lari? Kembalilah." King Feng mengangkat tangan kanannya, hukum tingkat suci berputar, dan energi Dao Agung tumpah kemana-mana. Dengan cengkeraman ke depan, ia menangkap jiwa iblis yang baru lahir di tangannya. Jiwa yang baru lahir dari singa emas berkepala 9 terperangkap di tangan King Feng, dan ia berjuang tanpa henti dalam upayanya untuk lolos dari amukan King Feng. Singa emas berkepala 9 dengan jelas mengetahui bahwa King Feng telah menghancurkan tubuh dan 9 kepalanya, jadi hanya jiwanya yang tersisa. Selama jiwanya bisa lolos, ia akan bisa menemukan tubuh binatang iblis baru. Ia akan menyusup ke dalam tubuh itu, dan berlatih dari awal lagi. Jika jiwanya mati di sini, maka sungguh tidak akan ada yang tersisa. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras jiwa baru singa emas berkepala 9 berjuang, ia tidak mampu lolos dari murka King Feng. Tangannya seperti kunci Inggris, tetapi juga seperti tungku kuno yang mencengkeramnya erat-erat. Sekuat apapun ia mencoba, ia tetap tak bisa lepas, seperti Raja Kera yang terperangkap di bawah telapak tangan Buddha. Ia terperangkap tanpa jalan keluar. King Feng menundukkan kepalanya untuk melihat jiwa iblis singa emas berkepala 9 yang baru lahir, lalu berkata, "Tidak perlu berjuang lagi. Kau tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku." Petik 2. Jiwa singa emas berkepala 9 yang baru lahir berhenti meronta. Ia tahu bahwa segala upaya sia-sia, dan secerca permohonan muncul di matanya. Jiwa singa emas berkepala 9 yang baru lahir berkata, "Tolong lepaskan aku. Jangan hancurkan jiwaku, atau tak akan ada yang tersisa dariku." King Feng tersenyum dingin dan berkata, "Nasibmu sudah ditentukan saat kau mengejar Santo Laut Darah dan mengenai wajahnya. Jika kau tidak mencoba menangkap Santo Laut Darah, mungkin aku akan membiarkanmu hidup, tapi sekarang sudah terlambat untuk melakukan hal lain." Petik 2. King Feng tidak membunuh jiwa yang baru lahir dari singa emas berkepala 9 secepat yang dia bisa karena dia ingin menyerahkan jiwa tingkat atas yang kuat ini kepada jiwa naga api. Jiwa naga api telah banyak membantu King Feng sebelumnya, tetapi karena ia membuang terlalu banyak energi rohnya, ia pun tertidur lelap. King Feng telah menjanjikan 3 ramuan kelas atas, dan meskipun jiwa baru lahir singa emas berkepala 9 bukanlah ramuan kelas atas, ia masih mengandung banyak energi spiritual yang tidak kalah lemahnya dengan ramuan kelas atas. Karena itu, King Feng ingin membiarkannya diserap oleh naga api. Jauh di dalam hatinya, King Feng memanggil naga api, tetapi naga api tidak kunjung menjawab bahkan setelah beberapa saat. King Feng menghela napas. Ia tahu naga api telah kehilangan banyak hal karena menolongnya terakhir kali, dan ia masih tertidur lelap bahkan setelah istirahat panjang ini. Namun,
King Feng tetap memutuskan untuk menempatkan jiwa baru singa emas berkepala 9 di depan naga api. Dengan cepat, ia membuka mulutnya dan menelan jiwa baru singa emas berkepala 9 ke dalam mulutnya. Dia langsung mentransfer aliran energi ini ke kedalaman pikirannya, dan tiba di depan naga api. Meskipun naga api masih tertidur lelap, nalurinya masih hidup. Ia membuka sedikit mulutnya dan menyemburkan sinar cahaya kemasan. Bersamaan dengan jeritan memilukan singa emas berkepala 9, jiwanya yang baru lahir ditelan ke dalam perut King Feng. Tubuh naga api sedikit gemetar, meski belum bangun, energi dalam tubuhnya jelas tumbuh lebih kuat. Secercah kegembiraan muncul di mata King Feng. Ia tahu bahwa ia harus menemukan dua ramuan roh tingkat tinggi lainnya agar naga api dapat membangunkannya, dan ini memotivasinya. Ketika energi roh King Feng terbang keluar dari kedalaman pikirannya, dia sedikit mengerutkan kening. King Feng menyadari semua kultivator di sekitarnya menatapnya dengan terkejut, sebagian dengan apatis, sebagian bersemangat, sebagian dengan kekaguman, dan sebagian dengan kebencian, atau bahkan jejak niat membunuh. Ada lebih dari puluhan ribu kultivator diri berkumpul di sekitar danau guntur ini. Beberapa orang mengaguminya karena mereka menunjukkan kebaikan, seperti Saintes Linglong, sementara yang lain membencinya karena mereka melepaskan niat membunuh seperti Saintes Langit Luas. Terlepas dari siapa yang menyukainya dan siapa yang membencinya, King Feng tidak peduli sama sekali. Bagi King Feng, singa emas berkepala 9 telah mati sekarang, dan sekarang hal pertama yang harus dilakukannya adalah menyelamatkan orang suci Laut Darah. Tubuhnya bergerak, dan dia segera tiba di hadapan orang suci Laut Darah. Dua jari kanan King Feng menunjuk ke depan dan menangkap tali spiritual. Dengan sedikit cubitan, tali spiritual itu pun putus. Harta karun Dharma tali spiritual tingkat itu tidak berguna di hadapan King Feng. Jari King Feng sedikit menunjuk tubuh orang suci Laut Darah dan membuka pembuluh darahnya, yang memungkinkannya bergerak. Mata orang suci Laut Darah dipenuhi rasa syukur, dan dia berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku, aku sangat senang melihat kalian semua baik-baik saja." King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku? Singa emas berkepala 9 saja bukanlah lawanku." Petik 2. Tiba-tiba, alis King Feng sedikit berkerut. Ia melihat 1000 praktisi di belakang orang suci Laut Darah, yang semuanya adalah pengikut singa emas berkepala 9. Mereka telah memihak singa emas berkepala 9 dan menjadi pengikutnya, tetapi sekarang mereka semua menatap King Feng dengan ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa King Feng akan membunuh tuan mereka, dan hati mereka dipenuhi penyesalan. Jika mereka tahu singa emas berkepala 9 akan sangat tidak berguna, mereka tidak akan memihaknya. Sekarang mereka terjebak, karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapi King Feng. King Feng menatap para kultivator di hadapannya dan berkata, "Karena kalian semua adalah pengikut singa emas berkepala 9, maka aku akan mengantar kalian." Petik 2. Tangan kanannya melambai ke depan, membentuk kepalan raksasa setinggi 300.000 kaki. Kepalan itu menutupi langit, seraya menghantam ke bawah dengan kuat. Semua kultivator mandiri di bawah ini sangat kuat, paling tidak memiliki kekuatan setengah tingkat Sein, dan bahkan beberapa Sein tingkat rendah, beserta beberapa Sein tingkat menengah. Mereka melepaskan energi Sein Grade yang kuat untuk melawan, tetapi sia-sia. Dengan suara, bang, yang keras, ribuan kultivator diri ini berubah menjadi kabut berdarah oleh tinju raksasa milik King Feng, dan kabut itu pun menghilang di angkasa. Bahkan, King Feng dapat membunuh seorang Sein Iblis tingkat atas, jadi Sein Sage tingkat menengah dan bawah tidak akan mampu membunuh dia. Para kultivator lain di sekitarnya memandang King Feng dengan sedikit ketakutan. Mereka merasa bahwa King Feng benar-benar terlalu brutal. Ia tidak hanya membunuh singa emas berkepala 9, tetapi juga membunuh para pengikutnya. Tak ada gunanya bagi siapapun yang berani menentangnya. King Feng menginginkan efek ini, karena ia tahu bahwa ia adalah orang luar ketika ia tiba di Valen Immortal Arena. Kebanyakan orang menganggapnya sebagai musuh, dan banyak yang menentangnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Ia ingin menegaskan posisinya dengan membunuh singa emas berkepala 9 dan para pengikutnya. Siapapun yang berani merongrong atau menentangnya akan berakhir seperti orang mati. Bab 2173. Mutasi Danau Guntur. Cara-cara yang dilakukan oleh King Feng sangat brutal. Meskipun ia telah menekan beberapa kultivator diri, masih ada kultivator diri yang kuat yang sama sekali tidak takut pada King Feng, seperti Putra Suci Langit Luas. Putra Suci Langit Luas menatap dingin ke arah King Feng dan berkata, "Saudaraku, kau mungkin agak terlalu keras." Para kultivator diri ini hanya memihak singa emas berkepala 9, mereka tidak melakukan kejahatan apapun, tetapi kau telah membunuh mereka semua. Kurasa kaulah iblis yang sebenarnya. King Feng mengerutkan kening ketika dia mendengar Putra Suci Langit Luas memanggilnya iblis, dan sedikit amarah muncul di matanya. Dia sudah tahu bahwa Putra Suci Langit Luas sedang menentangnya, dan bahkan ingin membunuhnya, tetapi siapa yang menyangka Putra Suci Langit Luas akan bersikap waspada dan melompat keluar sekarang.
King Feng berkata dengan dingin, lalu kau ini apa? Kau tidak mengatakan apa-apa ketika singa emas berkepala 9 ingin membunuhku, tetapi sekarang setelah aku membunuh singa emas berkepala 9, kenapa kau begitu palsu dan berpura-pura baik? Kau benar-benar serigala licik. Petik 2. Terkesiap, terkesiap, terkesiap. Semua kultivator di sekitar menghirup udara dingin, karena mereka semua terkejut dengan kata-kata King Feng. Apa yang baru saja ku dengar? Beraninya King Feng mengutuk putra suci langit luas dan tidak memanggilnya apa-apa. Putra suci langit luas adalah putra suci dari sekte suci batu. King Feng sudah tamat. Dia sama sekali tidak tahu tempatnya. Dia pikir hanya karena dia membunuh singa emas berkepala 9, dia bisa bersaing dengan putra suci langit luas. Dia jauh lebih tertinggal daripada putra suci. Putra suci langit luas mungkin adalah seorang suci tingkat atas, tetapi dia hampir mencapai puncak suci. Semua kultivator di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat, seraya memandang King Feng dengan sedikit nada mengejek. King Feng baru saja menamparkan sekitar 1000 orang kultivator hingga mati dengan satu serangan, dan meninggalkan jejak keraguan dalam pikiran para kultivator tersebut. Mereka menyadari perbedaan yang dimiliki oleh King Feng. Dia adalah orang asing dari luar negeri dan bukan bagian dari planet mereka. Putra suci langit luas tertawa terbahak-bahak, dengan sedikit niat membunuh di matanya, dan ia berkata, baiklah. Belum pernah ada yang berbicara seperti ini kepadaku. Kau yang pertama, King Feng, dan kurasa kau pantas mati. Putra suci langit luas melangkah maju, sementara naskah-naskah jimat hukum Dao Agung berputar di sekelilingnya dan memenuhi ruang di sekitarnya. Kehampaan itu pecah dan retakan muncul di tanah. Ini adalah kekuatan seorang Saint kelas atas. Kemarahannya akan membuat seluruh alam menjadi dingin. Semua orang di sekitar buru-buru mundur dan tidak berani mendekat. Mereka takut akan membuat putra suci langit luas marah dan terlibat dalam kekacauan ini. Tanpa ragu sedikit pun, ia pun melangkah maju, dan seluruh tubuhnya melepaskan mantra suci tingkat suci yang dahsyat, menghantam hukum tingkat suci lawan. Suara gemuruh yang menggelegar terdengar, dan sebuah lubang besar muncul di udara. Energi liar mengalir kemana-mana dan mengalir ke Danau Guntur. Ombak setinggi sekitar 10.000 meter menghantam Danau Guntur, dan air mengalir kemana-mana, membuat semua orang basah kuyup. Sang Santa Linglong sedikit mengernyit, seberkas cahaya dingin muncul di matanya. Ia berdiri dan menghalangi langkah putra suci langit luas, seraya berkata, kau bertindak keterlaluan. Putra suci langit luas bahkan tidak memandang sang putri suci Linglong. Sebaliknya, ia melihat kedua arah lainnya, dan berkata, putra suci pedang surgawi, putra suci pedang amarah, tidakkah kalian ingin melihat kematian King Feng? Dia iblis, kalian berdua hentikan sang putri suci Linglong sebentar, dan biarkan aku membunuh King Feng untuk mencuri harta karun di Danau Guntur. Putra suci pedang surgawi dan putra suci pedang amarah mengangguk, lalu melangkah maju. Energi pedang salah satu dari mereka melesat ke langit, sementara energi pedang yang lain juga melesat ke langit, dan keduanya menjebak sang putri suci Linglong dan menghentikannya bergerak. Sang Santa Linglong kini berhadapan dengan dua orang suci tingkat atas, yang tidak lebih lemah darinya. King Feng menatap putra suci langit luas di hadapannya, dan berkata, apakah kau cukup percaya diri untuk membunuhku? Putra suci langit luas tertawa dingin, lalu menyalurkan esensi vital suci batinnya. Ia menepukkan tangan kanannya dengan kuat ke depan, membentuk kepalan raksasa yang lebarnya 400 kaki. Kepalan itu menutupi langit dan 100.000 kaki lebih besar daripada kepalan tangan besar milik King Feng yang panjangnya 300.000 kaki. Mata King Feng berbinar, berpikir dalam hati, esensi vital orang suci itu begitu melimpah, bagaikan lautan. Pantas saja dia bisa mencapai alam suci tingkat atas. Menarik. Tanpa ragu, King Feng langsung mengaktifkan tinju neraka pencekik internalnya. Hukum neraka muncul, melepaskan tinju-tinju besar setinggi 300.000 kaki, yang menghantam tinju lawan, dan terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Seluruh ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan kepingan-kepingan ruang berhamburan masuk. Namun, kekuatan dahsyat yang muncul saat kedua kekuatan itu berbenturan menghilang kembali. Semua puncak dan pohon-pohon kuno dari jauh berubah menjadi reruntuhan, dan tidak ada yang bertahan dalam radius 1000 mil. Tentu saja, satu hal masih ada, dan itu adalah Thunder Lake. Air Danau Guntur melonjak hingga sekitar 10.000 meter, lalu turun lagi. Air ini mengandung energi misterius, dan meskipun serangan mereka dahsyat, airnya tidak bergerak sama sekali. Baik King Feng maupun putra suci langit luas sama-sama terdiam. Mereka baru saja menyerang, dan kekuatan fisik mereka tetap sama, tidak kurang, tidak lebih. Angin sepoi-sepoi tidak terlalu puas dengan pukulannya. Lagi pula, ia telah melepaskan pukulan ke-8 dari tinju neraka pencekik, tetapi ia tidak menyangka pukulan itu akan gagal membunuh lawannya. Putra suci langit luas juga tidak senang, karena tinju yang dilepaskannya tak tertandingi. Ia mengira akan membunuh King Feng, tetapi siapa sangka bahwa King Feng akan menangkisnya tanpa terluka sedikitpun.
Baik Vasque Sein-san maupun King Feng tidak puas dengan serangan mereka, dan mereka berdua tahu bahwa kekuatan masing-masing sangat kuat. Baik King Feng maupun Putra Suci Langit Luas mengaktifkan esensi vital suci internal mereka untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Tiba-tiba, seorang kultivator diri berambut pendek dari samping berteriak kaget. Pria berambut pendek yang berkultivasi sendiri itu mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah danau guntur di depannya dan berkata, "Semua orang lihat, sesuatu telah terjadi pada danau guntur di depan kita." Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Disertai suara keras yang tak terhitung jumlahnya, air di dalam Thunder Lake bergemuruh, seakan-akan terjadi gempa bumi di danau itu, dan gelombang demi gelombang air bergulung-gulung. Jika serangan King Feng dan Putra Suci Langit Luas hanya meledakkan gelombang air, maka ribuan dan puluhan ribu gelombang air muncul di dalam danau guntur. Gelombang air ini bergulung-gulung tanpa henti seakan-akan ada harta karun tak terkalahkan yang akan muncul. Binatang petir yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari air, dan mereka semua menari-nari di atas danau petir. Spesies binatang petir ini sangat beragam, dan jumlahnya mencapai puluhan ribu. Ada ular petir, katak petir, ikan petir, dan sebagainya. King Feng dan Putra Suci Langit Luas juga berhenti bertarung, dan mereka berbalik menuju danau guntur. Mereka semua adalah master hebat, dan sesuatu yang aneh telah terjadi di dalam Thunder Lake. Semburan energi ini merupakan sinyal langka, seperti harta karun luar angkasa yang muncul, yang memenuhi mata mereka dengan hasrat. Tiba-tiba, binatang guntur yang terbang keluar dari bawah danau guntur membuka mulut mereka. Mereka melepaskan sinar-sinar serangan, seraya menyerbu ke arah para pembudidaya diri dari seberang pantai. Para kultivator mandiri tidak memiliki persiapan apapun dan semuanya terkena serangan binatang guntur ini. Mereka semua langsung terluka parah, bahkan ada yang terbunuh tanpa meninggalkan apapun. Bab 2174. Pusaran air danau guntur. Ratusan orang yang berkultivasi sendiri terbunuh oleh binatang guntur di Thunder Lake dalam waktu singkat. Para kultivator kuat lainnya terkejut dan berteriak, "Hati-hati. Binatang petir sedang menyerang kita." Ribuan kultivator di tepi pantai tengah mengerahkan saripati vital mereka, mengayunkan harta dharma mereka, dan menyerang binatang guntur di garis depan. Mengusir. Seekor ular guntur terbang keluar dari danau guntur menuju King Feng Li bagaikan anak panah. Ia tertarik pada King Feng Li dan ingin menyerangnya. Ular guntur ini seluruhnya berwarna merah dengan sisik merah, dengan guntur mengelilingi seluruh tubuhnya, bersinar dengan busur listrik. King Feng Li mencibir, menjepitnya dengan kedua jarinya tepat di titik krusialnya, lalu meremasnya dengan kuat dan menghancurkan daging serta tulangnya. Ada banyak binatang guntur di danau guntur, tetapi para pembudidaya mandiri itu juga tidak mudah untuk dihadapi. Awalnya, para kultivator mandiri tidak cukup memperhatikan dan terluka oleh binatang guntur. Mereka semua menjadi marah setelah menyadari apa yang terjadi. Semua orang memancarkan aura yang kuat dan menyerang binatang guntur itu ke belakang. Beberapa binatang guntur itu kuat, namun mereka juga dibunuh oleh Putra Suci Langit Luas, Putri Suci Linglong, Putra Suci Pedang Surgawi, dan Putra Suci Pedang Amarah. Beberapa binatang guntur merasa Li King Feng mudah ditangani dan bergegas ke arahnya. Namun, mereka tidak menyangka Li King Feng bahkan lebih kuat. Ia bahkan tidak menggunakan teknik pedangnya dan membunuh binatang guntur ini dengan mudah hanya dengan telapak tangannya. Li King Feng membiarkan orang suci Laut Darah, anak anjing hitam, orang suci kayu jernih, dan Yun Lan berdiri di belakangnya. Lagi pula, ada beberapa binatang guntur di danau yang terlalu kuat bagi mereka. Li King Feng harus menangani mereka sendiri. Tiba-tiba, seekor ikan guntur raksasa, yang panjangnya ribuan kaki, muncul. Ikan itu diselimuti sisik merah, masing-masing seukuran tong, dikelilingi guntur, mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat, dan memecah ruang di sekitarnya. Ikan guntur raksasa ini telah tumbuh menjadi ikan suci. Panjangnya ribuan kaki, menggigit Li King Feng dengan mulutnya yang terbuka lebar. Gigi-giginya yang tajam, masing-masing panjangnya beberapa meter, bahkan terlihat. Sang santo ikan memiliki indera yang tajam dan menyadari kekuatan King Feng Li, jadi ia langsung menggunakan kekuatan super penghenti waktu. Namun, Lili telah berlatih jari sang penakluk. Ia melakukan jari ketiga menghentikan waktu, terlebih dahulu dan mengunci ikan itu di dalam kehampaan. Kemudian, ia meninjunya hingga hancur berkeping-keping. Para kultivator di sekitarnya semuanya takjub dengan kekuatan King Feng Li. Setelah beberapa waktu, ribuan binatang guntur di Thunder Lake semuanya dibunuh oleh para pembudidaya mandiri. Banyak sekali bangkai binatang guntur yang mengapung di permukaan danau, dengan bau darah yang menyengat menyebar. Air danau yang tadinya deras pun menjadi tenang, ombak yang tingginya ribuan meter pun berubah tenang kembali. Meskipun Thunder Lake kembali tenang, atmosfer yang menakutkan tengah terbentuk di bawah kedamaian ini. Semua yang mengembangkan diri merasa tertekan. Bahkan jiwa mereka pun gemetar. Anak anjing hitam berjalan di samping Lily, berkata, harta karun itu akan segera muncul. Kita harus mendapatkannya. Lily mengangguk dan berkata, aku tahu.
Saat aku bertarung dengan singa emas berkepala 9, bahkan gunung-gunung yang jaraknya ribuan meter pun hancur, tetapi danau guntur ini sama sekali tidak terpengaruh. Pasti ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, pusaran air muncul di danau yang tenang itu. Awalnya hanya seukuran kepalan tangan, tetapi memiliki daya hisap yang mengerikan dan menarik semua tubuh binatang guntur ke dalamnya. Pusaran air itu makin membesar, dari seukuran kepalan tangan menjadi seukuran tong, lalu berubah menjadi ratusan kaki besarnya. Semua tubuh binatang guntur hancur berkeping-keping setelah memasuki pusaran air, berubah menjadi energi dan menghilang, begitu pula tulang-tulang mereka. King Feng Li menyipitkan matanya dan sedikit terkejut. Dia tahu betapa kuatnya binatang-binatang guntur itu. Misalnya, santo ikan yang baru saja dia bunuh adalah binatang iblis tingkat suci. Meskipun binatang iblis yang kuat itu sudah mati, tulang-tulangnya masih tulang suci. Namun, tulang-tulang suci itu berubah menjadi energi dan menghilang. Artinya, pusaran air itu bisa menyerap apapun. Tak lama kemudian, semua jasad binatang guntur lenyap dan terserap pusaran air. Bahkan baunya yang menjijikkan pun lenyap. Lily menemukan fenomena aneh lainnya. Bahkan kilat dan guntur pun tak menyambar danau guntur. Sepertinya guntur juga takut pada pusaran air hitam ini, yang membuat Lily sedikit terkejut. Petir dao surgawi di langit sangat kuat. Bahkan Li Qingfeng terluka olehnya saat memasuki arena abadi jatuh, dan kemudian diselamatkan oleh wanita suci kayu jernih. Anak anjing hitam menoleh dengan tegas dan berkata, King Feng Li, aku merasakan energi yang kuat di bawah danau. Harta karun itu mungkin sangat kuat. Lily mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Lagi pula, danau gunturlah yang ada di sini, tempat yang menghasilkan guntur. Aku merasa harta ini setidaknya merupakan harta suci tingkat atas, atau mungkin bahkan lebih tinggi. Berdiri di tepi danau guntur, semua kultivator kuat yang selamat juga merasakan keanehan itu. Pusaran air di dalam Thunder Lake masih berputar, begitu pula seluruh air danau. Mula-mula hanya ada satu pusaran air, kemudian muncul 10 pusaran air, lalu 100, 1000, 10.000. 10.000 pusaran air terus berputar seolah-olah menghasilkan energi yang kuat untuk menyambut harta karun misterius. Tiba-tiba, 10.000 pusaran air itu mereda, hanya menyisakan satu pusaran di tengah. Kemudian, sehelai daun teratai perlahan muncul dari bawahnya. Semua pembudidaya sendiri terkejut dan tak percaya saat melihat daun teratai hijau. Bagaimana mungkin? Aku merasakan kekuatan luar biasa di bawah danau guntur. Seharusnya itu harta karun yang sangat kuat. Bagaimana mungkin itu daun teratai? Benar. Daun teratai memang kuat, tapi tidak mendekati harta karun super. Kalian perhatikan baik-baik. Tidakkah kalian melihat keanehan daun teratai itu? Ada guntur di atasnya. Bahkan daun teratai pun bisa mencapai tingkat suci. Sungguh mengesankan. Meskipun daun teratai itu berharga, ia tidak terlalu berguna bagi para kultivator tingkat suci yang kuat seperti kami. Para kultivator di sekitarnya berdiskusi dengan kecewa. Banyak dari mereka telah mati karena binatang guntur sebelumnya. Jika hanya daun teratai yang muncul di seluruh danau guntur, tentu saja mereka akan kecewa. Bab 2175. Daun teratai guntur. Putra suci langit luas menatap para kultivator di sekitarnya, berkata, diam. Dia sangat kesal dengan kebisingan mereka. Dia tidak ingin diganggu ketika akhirnya melihat harta karun itu setelah sekian lama bersusah payah. Para kultivator di sekitarnya berhenti berbicara setelah mendengar kata-kata putra suci langit luas. Mereka tahu martabat dan kekuatannya. Ia terlalu kuat untuk disinggung, jadi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tetapi mereka masih menunjukkan sedikit rasa jijik, karena mereka telah menetapkan bahwa daun teratai bukanlah harta karun tertinggi meski ia sangat kuat. Putra suci langit luas tidak menghiraukan para kultivator picik itu. Ia sangat bersemangat. Sepertinya ia sudah tahu harta karun apa yang terkandung dalam daun teratai ini. Putra suci pedang surgawi bertanya, Putra suci langit luas, apakah kau melihat sesuatu? Putra suci langit luas tersenyum tipis dan berkata, kita lihat saja nanti. Sekarang hanya daun teratai. Kalau tebakanku benar, pasti akan ada lebih banyak daun dan bunga teratai yang bermunculan. Seperti dugaannya, pada saat berikutnya, daun teratai mulai tumbuh, hingga tingginya mencapai 2 meter. 2 daun teratai lagi muncul di bawah yang ini. Totalnya ada 3 daun teratai, tersebar ke 3 arah. 3 daun teratai, dengan kilatan guntur di atasnya. Batang-batang hijau muncul di bawah dedaunan, bersinar dengan kilatan guntur, dikelilingi oleh listrik, dan menerangi seluruh langit. Di bawah ketiga daun itu terdapat tangkai berwarna hijau, dan di atas setiap daun terdapat bunga teratai. Totalnya ada 3 bunga, kristal dan bening, berwarna kemerahan dengan sedikit merah muda, dengan gemuruh yang menggelegar di atasnya. Guntur yang tak terhitung jumlahnya menyambar dari mereka. Bunga-bunga itu tampak seperti sumber guntur. Setelah melihat 3 daun teratai,
tangkai hijau, dan bunga teratai guntur, semua pembudidaya mandiri tercengang, lalu menjadi gembira dan gembira. Aku tahu ini apa. Itu daun teratai petir dan merupakan herba suci kelas atas. Apa yang kau tahu? Daunnya adalah herba suci kelas atas. Tapi kau lupa bahwa di bawahnya ada tangkai teratai guntur, dan itu adalah herba suci kelas atas. Kalian semua salah. Bagian yang paling ampuh bukanlah daun atau tangkainya, melainkan bunga Thunder Saint. Bunganya adalah ramuan suci yang sempurna. Banyak di antara mereka yang tergoda dan ingin berebut bunga tersebut, namun mereka tidak bergerak karena melihat putra suci langit luas, putri suci linglong, putra suci pedang surgawi, dan putra suci pedang amarah berdiri di garis depan. Lily melihat daun teratai petir dan juga merasa senang. Ia tahu daun-daun ini adalah ramuan suci tingkat tinggi untuk energi spiritual. Daun-daun ini merupakan tonik yang ampuh untuk naga api. Jika dia bisa mendapatkan 3 daun teratai ini, dia bisa membangkitkan jiwa naga api. Anak anjing hitam mengikutinya dari belakang, menarik celananya, dan berkata, King Feng Li, bagian yang paling berharga bukanlah daun atau tangkainya, apalagi bunganya. Li Qingshan mengerutkan kening bingung, lalu bertanya, Pupi, mereka semua bilang daun, tangkai, dan bunganya sangat berharga. Kenapa kau tidak berpikir begitu? Anak anjing hitam berkata dengan suara rendah, begini, bagian yang paling berharga adalah biji teratai guntur dan akar teratai guntur. Keduanya adalah harta karun tertinggi dan merupakan herba tingkat setengah abadi. Lily King Feng tampak gembira dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ia telah belajar banyak dari Kaisar Malam Kegelapan, tetapi tidak banyak tentang ramuan suci. Kaisar Malam Kegelapan juga seorang suci. Oleh karena itu, King Feng Li tidak mempelajari apapun tentang herbal dan harta dharma di atas tingkat keabadian. Namun, anak anjing hitam berbeda. Ia adalah nenek moyang anjing di zaman kuno. Ia telah hidup selama bertahun-tahun dan mengetahui banyak hal. Karena itu, ia akrab dengan banyak harta karun tertinggi. Lily tiba-tiba teringat rumor yang didengarnya saat memasuki arena abadi jatuh. Ada yang mengatakan bahwa Danau Guntur menyimpan harta karun abadi tertinggi. Mungkin mereka sedang membicarakan benih dan akar teratai guntur. Lily King Feng memandangi daun teratai petir dan sangat gembira. Ia tahu ia harus mengambilnya. Ia perlu mendapatkan semuanya termasuk daun, batang, biji dan akar. Teratai-teratai itu penuh dengan harta karun. Setelah mendapatkannya, Lily tidak hanya dapat memulihkan kekuatan jiwa naga api, tetapi juga meningkatkan energi spiritualnya sendiri. Tiba-tiba, Li King Feng sedikit mengernyit. Ia memiliki indera paling tajam di antara semua kultivator ini. Ia merasakan fluktuasi energi spiritual di bawah daun teratai guntur. Energi itu mengandung niat membunuh yang dahsyat, yang membuatnya tegang. Li King Feng mengerutkan kening karena terkejut, berpikir dalam hati, sial, pasti ada binatang guntur yang menjaga di bawah dedaunan. Lily tahu bahwa biasanya ada binatang iblis kuat yang menjaga tanaman roh. Mereka melindungi tanaman roh dan akan memetiknya ketika sudah matang. Lagi pula, akan jauh lebih mudah untuk berkultivasi di samping tanaman herbal roh. Mereka dapat menyerap energi dari tanaman herbal dan membuat diri mereka lebih kuat. Anak anjing hitam, orang suci laut darah, orang suci kayu jernih, dan Yunlan semuanya tergoda dan hendak mengambil daun guntur. Namun, Li King Feng buru-buru menghentikan mereka. Anak anjing hitam sangat bingung dan bertanya, King Feng Li, sudah kubilang daun teratai guntur sangat langka, begitu pula biji dan akar teratai guntur. Kenapa kau tidak memperjuangkannya? Li Qingshan terdiam dan berkata, biarkan yang lain pergi dulu, dan kami akan pergi terakhir. Anak anjing hitam memutar matanya dan langsung mengerti. Ia anjing yang pintar dan segera menyadari apa yang dimaksud Li King Feng. Mereka bisa menunggu dan mendapatkan harta karun itu setelah para kultivator kuat itu bertarung satu sama lain dan semuanya terluka parah. Namun, anak anjing hitam tidak mengerti maksud sebenarnya dari Li King Feng. Ia tidak tahu ada binatang guntur yang kuat di bawah daun teratai guntur. Para pembudidaya diri itu pasti akan mati jika mereka berani menyerbu ke sana. Saat itu, daun teratai guntur telah sepenuhnya muncul di danau. Ada 3 daun dan bunga hijau, memancarkan banyak guntur. Daun teratai guntur diselimuti guntur, bersinar di seluruh langit. Itu adalah energi herba suci tingkat atas, bersama dengan herba suci tingkat atas dan sempurna. Semua pembudidaya diri bersemangat dan antusias. Putra suci langit luas, putri suci linglong, putra suci pedang surgawi, dan putra suci pedang amarah semuanya berseru, ayo kita ambil daun teratai petir. Bab 2176. Naga Guntur. Putra suci langit luas, putri suci linglong, putra suci pedang surgawi, dan putra suci pedang amarah semuanya adalah orang suci tingkat atas. Karena mereka kuat dan memiliki latar belakang yang hebat, mereka terbang dan menyerbu daun teratai guntur terlebih dahulu. Para kultivator diri lainnya juga tidak ragu-ragu. Kebanyakan orang suci tingkat menengah dan rendah juga terbang dan berlari menuju tengah danau.
Mereka takut Putra Suci Langit Luas akan menghabisi daun teratai guntur bersama yang lain jika mereka tiba di sana terlalu terlambat. Lily tidak terburu-buru menuju ke tengah danau guntur. Sebaliknya, ia mundur selangkah. Li Qingfeng berhenti setelah mundur 1000 meter, lalu berkata, seharusnya aman pada jarak ini. Semua orang berhati-hati dan bersiap untuk keadaan darurat. Anak anjing hitam bingung, bukankah maksudmu kita harus membiarkan Putra Suci Langit Luas, Putri Suci Linglong, Putra Suci Pedang Surgawi, dan Putra Suci Pedang Amara bertarung satu sama lain, lalu meraup untung dari mereka? Apalagi yang kau harapkan? Li Qingfeng menatap anak anjing hitam, lalu berkata, kau berpura-pura, atau kau benar-benar tidak tahu? Ada binatang petir yang kuat di bawah daun teratai petir. Bahkan aku merasa sedikit takut. Begitu binatang itu muncul, para kultivator itu akan hancur. Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, energi rohku tidak sekuat dirimu. Aku tidak bisa merasakannya. Tapi itu wajar. Daun teratai guntur adalah herba suci yang berharga, akarnya bahkan herba setengah abadi. Seharusnya ada binatang iblis yang menjaganya. Putra Suci Langit Luas, Putri Suci Linglong, Putra Suci Pedang Surgawi, dan Putra Suci Pedang Amara sangat cepat, begitu pula para kultivator lainnya. Mereka semua adalah master di alam suci, berlari di udara, dan langsung mencapai tengah danau guntur. Ketika mereka mengulurkan tangan dan hendak memetik daun teratai petir, sebuah ekor raksasa tiba-tiba muncul dari bawah. Ekor itu panjangnya 10 km, menembus langit, meledakkan kehampaan, dan menghantam para pembudidaya diri itu. Putra Suci Langit Luas berada di depan. Ia buru-buru mengayunkan tinjunya dan menangkis ekor raksasa itu. Namun di saat berikutnya, ledakan energi yang tak terkalahkan datang dari ekornya dan menghantam Putra Suci Langit Luas dengan kekuatan seberat planet. Melihat ekor raksasa itu menamparkan Putra Suci Langit Luas, Sang Suci Wanita Linglong, Putra Suci Pedang Surgawi, dan Putra Suci Pedang Amara semuanya terkejut dan menyadari bahwa binatang iblis ini luar biasa kuatnya. Detik berikutnya, makhluk buas itu muncul dari dasar danau. Ia adalah seekor naga raksasa yang panjangnya lebih dari 10 km, dengan guntur di sekujur tubuhnya. Ia diselimuti sisik hijau seukuran tong, aturan suci dan aksara jimat Dao yang berkilauan, dan memiliki tanduk di kepalanya. Binatang guntur ini berevolusi menjadi naga sejati, tetapi belum mencapai tingkat itu. Saat ini, ia adalah naga banjir. Naga petir itu sangat ganas. Ia bisa berbicara bahasa manusia dan berkata, manusia sialan, beraninya kalian mencoba mengambil daun teratai petir. Kalian mencari kematian. Kalian semua akan tinggal di sini dan mati hari ini. Naga petir membuka mulut raksasanya yang lebarnya ribuan kaki, dengan banyak taring di dalamnya, memancarkan aura menakutkan. Putra Suci Langit Luas, Putri Suci Linglong, Putra Suci Pedang Surgawi, dan Putra Suci Pedang Amara pertama kali menyadari bahaya dan buru-buru mundur. Mereka yang berada di belakang mereka tidak seberuntung itu. Mereka tidak sekuat dan secepat Putra Suci Langit Luas dan langsung digigit oleh mulut raksasa naga petir. Daging mereka hancur berkeping-keping dan kemudian ditelan ke dalam. Sebagai Saint tingkat rendah, mereka memang sangat kuat, tetapi mereka masih terlalu lemah dibandingkan dengan naga petir. Naga petir ini tampaknya merupakan Saint Beast tingkat puncak. Ia melahap lebih dari 100 pembudidaya mandiri dengan satu gigitan, namun ia tidak berhenti, melainkan menggigit ke arah yang lain. Mulutnya mempunyai daya hisap yang kuat, dikelilingi guntur, dan melahap 100 orang pembudidaya diri lainnya dengan gigitan lainnya. Ia membuka mulutnya 10 kali berturut-turut dan melahap lebih dari 1000 pembudidaya diri. Mereka semua mati tanpa perlawanan dalam sekejap. Semua kultivator lainnya terus mundur dan menatap naga petir dengan ketakutan. Mereka menyadari naga petir terlalu kuat untuk mereka lawan. Putra Suci Langit Luas, Putri Suci Linglong, Putra Suci Pedang Surgawi, dan Putra Suci Pedang Amara berkumpul bersama, semuanya tampak serius. Putra Suci Pedang Surgawi berkata, Putra Suci Langit Luas, kaulah yang terkuat di antara kami. Menurutmu, apa yang harus kami lakukan? Tak seorang pun menyangka bahwa di balik daun teratai guntur terdapat naga petir, dan ia merupakan binatang suci tingkat puncak, yang lebih kuat dari semuanya. Putra Suci Langit Luas berubah tegas dan berkata, tak seorang pun dari kita bisa mengalahkan naga petir ini jika kita bertarung sendirian. Hanya ada satu cara untuk mengalahkannya, yaitu kita bertarung bersama. Sang Santa Linglong, Putra Suci Pedang Surgawi, Putra Suci Pedang Amarah, dan ribuan kultivator yang masih hidup semuanya mengangguk dan setuju dengan Putra Suci Langit Luas. Tak satu pun dari mereka bisa membunuh naga petir jika mereka bertarung sendirian. Itu hanya mungkin jika mereka semua bersatu. Lagi pula, tak seorang pun ingin menyerahkan daun teratai petir. Naga petir tidak mengejar para kultivator diri lainnya setelah membunuh lebih dari 1000 orang. Sebaliknya, ia mengepung daun teratai petir di tengah dan menjaga tanaman herbal setengah abadi. Tujuannya sederhana, ia ingin melahap daun teratai guntur setelah matang sempurna, baru kemudian berevolusi menjadi naga sejati.
Putra suci langit luas melirik Li Qingfeng, lalu memutar matanya, dan berkata, bahkan jika kita membunuh naga petir pada akhirnya, itu mungkin bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa, ada kultivator lain yang tidak kalah kuat dari kita. Putra suci pedang surgawi mengerutkan kening dan bertanya, Putra suci langit luas, siapa yang lebih kuat dari kita? Putra suci langit luas menunjuk ke arah Li Qingfeng dan berkata, jangan lupa Li Qingfeng ada di sana. Dia baru saja membunuh singa emas berkepala 9. Jika dia menyerang naga petir bersama kita, kita pasti menang. Putra suci pedang surgawi dan putra suci pedang amarah menjadi bersemangat dan berkata bersamaan, Putra suci langit luas, kau benar. Ayo kita minta Li Qingfeng untuk melawan naga petir bersama kita. Akan lebih baik jika dia bisa menarik perhatian naga petir dengan kecepatannya, maka kita akan memiliki peluang besar untuk menyerang. Sang putri suci Linglong sedikit mengernyit. Ia merasa bahwa putra suci langit luas, putra suci pedang surgawi, dan putra suci pedang amarah tidak bermaksud baik dan ingin menipu Lili. Anak anjing hitam mengulurkan cakar anjingnya, menatap Li Qingfeng dengan kagum, dan berkata, kau sungguh kuat. Untungnya, kau telah merasakan aura naga petir dan menghentikan kami naik. Kalau tidak, beberapa dari kami mungkin terluka atau bahkan mati. Bab 2177. Menipu dan merencanakan satu sama lain. Orang suci laut darah, orang suci kayu jernih, dan Yunlan semuanya mengangguk dan setuju dengan anak anjing hitam. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan dibunuh oleh naga petir jika mereka mendekati daun teratai petir. Li Qingfeng telah menyelamatkan nyawa mereka lagi. Ketika King Feng Li sedang berbicara dengan mereka, terdengar langkah kaki dari depan. King Feng Li berbalik dan menemukan putra suci langit luas, putri suci Linglong, putra suci pedang surgawi, dan putra suci pedang amarah. Ia menyadari bahwa putra suci langit luas, putra suci pedang surgawi, dan putra suci pedang amarah semuanya menatapnya dengan dingin dan penuh kebencian. Hanya putri suci Linglong yang menatapnya dengan ramah dan penuh niat baik. Li Qingfeng berkata dengan suara rendah, hati-hati. Mereka datang tanpa niat baik dan mungkin akan membuat masalah. Anak anjing hitam menyeringai dan berkata, aku sudah lama kesal dengan putra suci langit luas. Dia selalu jahat padamu. Kalau perlu, lawan dan hancurkan dia. Lili melambaikan tangannya dan berkata, jangan gegabah. Kita tanya saja apa yang mereka lakukan di sini. Putra suci langit luas dan yang lainnya segera sampai di depan King Feng Li dan menatapnya dengan angkuh. Putra suci langit luas menatap Li King Feng dengan senyum tipis. Li King Feng, kita akan menyerang naga petir. Kau sangat kuat. Bagaimana kalau kau bergabung dengan kami? Lili menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak tertarik. Serang saja sendiri kalau mau. Putra suci pedang surgawi dan putra suci pedang amarah menunjukkan tatapan dingin dan berkata, ini bukan urusanmu. Kita akan melakukan ini sia-sia jika kita berhasil membunuh naga petir tetapi terluka, lalu kau mengambil daun teratai petir tanpa terluka sedikitpun. Li Qingshan mengerutkan kening dan menjawab dengan suara dingin, apa maksudmu? Putra suci langit luas memandang Li Qingfeng dan berkata, sederhana saja. Jika kau setuju untuk menyerang naga petir bersama kami akan berbagi daun teratai petir. Tetapi jika kau tidak setuju, kami akan menghancurkanmu terlebih dahulu untuk menghindari potensi ancaman. Putra suci langit luas, putra suci pedang surgawi, dan putra suci pedang amarah mengepung Lili dari tiga arah. Namun, putri suci Linglong menjauh dari mereka. Dia punya perasaan baik terhadap King Feng Li, jadi dia tidak menyerangnya. Lili memandang putra suci langit luas, putra suci pedang surgawi, dan putra suci pedang amarah, lalu berkata, kalian bertiga adalah orang suci tingkat tinggi. Tidakkah kalian akan diejek oleh orang lain jika kalian menang dengan mengeroyokku? Putra suci langit luas tertawa dan berkata dengan nada meremehkan, siapa yang berani mengejekku? Kita hanya bisa bertarung melawan naga petir dan merebut daun teratai petir tanpa khawatir ditikam dari belakang. Sekarang kau hanya punya dua pilihan. Satu adalah bergabung dengan kami, dan yang lainnya adalah menolak kami dan mati. Li Qingfeng menyeringai dan berkata, berani mengancamku. Kau benar-benar bodoh. King Feng Li hendak menyalurkan saripati vitalnya dan melawan mereka, tetapi kemudian dia tiba-tiba berhenti, karena dia mendapat ide bagus. Mereka mengajaknya menyerang naga petir bersama mereka, dan dia bisa berpura-pura setuju. Li Qingfeng telah mengetahui niat mereka. Mereka ingin dia menerima serangan di garis depan. Dalam hal ini, Li Qingfeng memutuskan untuk mengakali mereka dengan triknya sendiri. Ia akan mengirim mereka ke mulut naga petir dan membiarkan mereka mati terlebih dahulu. Li Qingfeng lalu berkata, baiklah, aku setuju untuk menyerang naga petir bersamamu. Tapi aku akan mengambil sebagian daun teratai petir setelah membunuhnya. Putra suci langit luas mengangguk dan berkata, tentu. Ayo pergi. Orang suci laut darah menjadi cemas dan menarik kemeja Lili, lalu berkata, kau benar-benar ingin bekerja sama dengan mereka. Mereka jelas punya rencana jahat dan ingin kau yang memimpin.
Naga petir adalah binatang suci tingkat puncak dan sangat kuat. Li menggelengkan kepalanya dan menepuk bahu orang suci Laut Darah, lalu berkata dengan suara rendah, "Tenang saja, aku punya rencana. Aku tahu dengan jelas apa yang mereka pikirkan." Li, putra suci langit luas, putri suci Linglong, putra suci pedang surgawi, dan putra suci pedang amarah semuanya datang ke sisi Danau Guntur. Mereka menatap naga guntur dan mulai mendiskusikan rencana serangan mereka. Pada saat itu, Sang Santa Linglong datang kepada Li dan berkata, "Kamu seharusnya tidak setuju dengan mereka. Kamu seharusnya menyadari permusuhan mereka." Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata kepada wanita suci Linglong, "Terima kasih telah membantuku 2 kali. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan." Sang Santa Linglong menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia telah mengingatkan Li dengan baik hati dan tidak berkewajiban untuk berbuat lebih banyak jika Li tidak mendengarkannya. Pada saat ini, Putra Suci Langit Luas, Putra Suci Pedang Surgawi, dan Putra Suci Pedang Amarah telah memutuskan rencana penyerangan. Putra Suci Langit Luas berjalan mendekat dan berkata, "Qingfeng Li, kita semua sepakat dengan rencana ini. Kau akan menyerang naga petir terlebih dahulu, menarik perhatiannya dengan kecepatanmu, dan membuatnya tidak bisa menyerang. Kemudian kita akan menggunakan harta dharma kita untuk menyerang perutnya dan bagian-bagian lain untuk membunuhnya." Para kultivator di sekitarnya mendengar kata-kata Putra Suci Langit Luas dan semua memandang Li Qingfeng dengan iba. Mereka juga menyadari bahwa Putra Suci Langit Luas pada dasarnya meminta Li Qingfeng untuk mati. Mereka semua tahu naga petir adalah binatang suci tingkat puncak yang kuat. Tak seorang pun bisa melawannya sendirian. Siapapun yang menyerangnya secara aktif akan dilahap. Putra Suci Langit Luas sangat jahat, tetapi tak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka akrab dengan kekuatan Putra Suci Langit Luas. Siapapun yang membela Li Qingfeng akan menyinggung perasaannya dan nasibnya akan celaka. Li Qingshan tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, "Baiklah. Aku akan menahan naga petir terlebih dahulu, dan kau akan menyerang dari arah lain." Li melangkah ringan ke tepi pantai dan terbang. Ia berubah menjadi kilatan cahaya dan langsung berada di depan naga petir. Naga petir membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata manusia setelah melihat Li Qingshan, "Apakah kau mencari kematian sendirian? Naga petir, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Tangkap aku jika kau bisa." Garis bawah. Qingfeng Li garis bawah meludah ke arah naga petir di udara. Naga petir itu kesal. Ia menghembuskan semburan guntur, menghancurkan ludah Li Qingfeng dengan suara retakan yang dahsyat. Naga petir menganggapnya sebagai ejekan Li. Ia adalah binatang suci tingkat puncak, dan makhluk terkuat di sini. Namun, manusia ini berani meludahinya. Bab 2178. Kekuatan 120 juta pound. Naga petir terbang dari bawah dan menggigit Qingfeng Li. Mulutnya sangat besar dan mampu menelan bukit. Qingfeng Li menyalurkan saripati vital sucinya, menyinari hukum Dao ke seluruh tubuhnya dan memancarkan aura tingkat suci. Li menggunakan sayap elemen anginnya dan bergerak sangat cepat. Ia langsung terbang ke langit dan menghindari serangan naga petir. Qingfeng Li terus menghindari serangan naga petir dan menoleh ke belakang untuk memeriksa Putra Suci Langit Luas, Putra Suci Pedang Surgawi, dan Putra Suci Pedang Amarah, berharap mereka sedang menyerang naga petir. Namun, ia menjadi murung sesaat kemudian, karena ia mendapati Putra Suci Langit Luas dan yang lainnya tidak menyerang sesuai rencana. Mereka berdiri jauh dan menonton, tanpa niat membantu. Li Feng menyeringai dan berpikir, "Putra Suci Langit Luas, aku tahu kalian tidak punya niat baik. Untungnya, aku punya rencana cadangan." Naga petir melihat Qingfeng Li menghindari serangannya dan cukup terkejut. Naga petir menjadi sedikit tertarik pada Li Qingfeng, dan berkata, "Kau pria yang menarik. Tak satu pun dari manusia itu bisa menghindari seranganku, dan semuanya menjadi makanan dan energiku. Tapi kau bisa menghindari serangan itu." Li Qingshan tertawa dan berkata, "Dasar makhluk besar bodoh, kau pikir kau bisa membunuhku juga? Kau hanya seekor kecoa di hadapanku." Qingfeng Li sengaja mengatakan ini untuk membuat naga guntur marah. Dia punya rencana sendiri. Dia ingin bertarung melawan naga petir, dan lebih baik dia dihempaskan ke dasar danau petir. Lalu dia bisa berpura-pura mati lagi, seperti dalam pertempuran sebelumnya dengan singa emas berkepala 9. Li menyadari karakteristik tubuhnya. Ketika ia terluka parah, guntur di danau guntur dapat melunakkan kulit, otot, dan tulangnya, menyembuhkan luka-lukanya, dan membuatnya lebih kuat. Itu rencananya. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu siapapun. Selain itu, Li Qingfeng juga punya beberapa rencana lain. Dari anak anjing hitam, Li telah mengetahui bahwa bagian yang paling kuat adalah akar teratai guntur. Ia ingin menggalinya di dasar danau guntur. Sedangkan untuk harta karun biasa lainnya, lebih baik ambil semuanya. Jika tidak bisa mendapatkannya, ia akan membiarkan Putra Suci Langit Luas dan yang lainnya bertarung melawan naga petir untuk mendapatkannya.
Mendengar kata-kata Lily, naga petir menjadi murka dan berkata dengan marah, kau cari mati. Kau hanya seorang Saint tingkat menengah, sementara aku adalah Saint Beast tingkat puncak. Aku 2 tingkat lebih tinggi darimu. Kaulah kecoa yang sebenarnya. Putra Suci Langit Luas dan yang lainnya terdiam, karena keduanya berhenti berkelahi tetapi mulai bertengkar. Putra Suci Pedang Amarah berjalan di samping Putra Suci Langit Luas dan berkata, kita pasti bisa membunuh Lily King Feng dengan cara ini. Ketika dia dan naga petir terluka setelah pertarungan, kita akan mengambil harta karunnya. Putra Suci Langit Luas mengangguk dan berkata, itulah yang kurencanakan. Li King Feng tidak kalah kuat dari kita. Biarkan dia melukai naga petir dulu, dengan taruhan nyawanya. Sang Santa Linglong mendengar percakapan mereka dan memandang Putra Suci Langit Luas, Putra Suci Pedang Surgawi, dan Putra Suci Pedang Amarah dengan jijik. Dia memandang rendah mereka dan menganggap ketiganya pengecut. Mereka tidak cukup berani untuk melawan naga petir, dan bahkan berencana menjebak Li King Feng. Naga guntur tiba-tiba mengayunkan ekornya yang panjangnya 10.000 meter dan terbang keluar dari danau guntur, mengangkat air danau tinggi-tinggi dan menghantam King Feng Li. Ekornya menghancurkan langit dan bumi, meredupkan matahari dan bulan, dan membalikkan seluruh angkasa di sepanjang jalannya. Segalanya berubah dan tampaknya akan hancur di saat berikutnya. Li King Feng berubah serius. Ia merasakan kekuatan mengerikan dari serangan ini, yang mencapai 100 juta pound. King Feng Li tidak berani ceroboh dan mengeluarkan Yin Yang Sky Halberd dari cincin interspatialnya. Tombak langit Yin yang telah bermutasi, dengan cahaya putih dan hitam yang meliuk-liuk di sekitarnya, memancarkan kekuatan yang mengerikan. King Feng Li memiliki kekuatan 80 juta pound, dan dapat mencapai 100 juta dengan Yin Yang Sky Halberd. Li King Feng mengayunkan tombak langit Yin Yang-nya dan menghantamkannya ke depan. Serangan ini juga menghancurkan langit dan bumi, meredupkan matahari dan bulan. Para pembudidaya diri lainnya semuanya terkejut. Beberapa bahkan bergumam, bagaimana mungkin tombak langit Yin yang milik Li King Feng sekuat ini. Rasanya tidak kalah dari naga petir. Saat mereka tercengang, tombak langit Yin yang milik King Feng Li menghantam ekor naga petir, menimbulkan suara keras. Segala sesuatu di sekitar menjadi kabur. Energi dahsyat itu menyesakkan ruang, dan mendistorsi waktu. Seluruh dunia tampak suram bagi mereka. Semua kultivator terkejut dan terus mundur. Beberapa kultivator tingkat rendah bahkan pingsan dan jatuh ke tanah, berdarah dari mulut dan hidung mereka. Bang! Detik berikutnya, Lily juga tertembak. Ia memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat pasi. Bahkan tangan kanannya yang memegang tombak langit Yin Yang pun berdarah. Li King Feng sedikit bingung dan berpikir, ada apa ini? Kekuatanku mencapai 100 juta pound, begitu pula naga petir. Kenapa aku malah terhempas olehnya? Kemudian dia langsung mengerti. Kekuatan Li King Feng sendiri hanya 80 juta pound, dan setelah menambahkan kekuatan tombak langit Yin Yang, baru bisa mencapai 100 juta pound. Namun, naga petir berbeda. Ekornya saja memiliki kekuatan 100 juta pound. Dengan tekniknya, kekuatannya bisa mencapai 120 juta pound. Tentu saja, Li King Feng tidak akan sebanding dengannya. Binatang iblis juga berbeda dari manusia. Di alam yang sama, binatang iblis memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada manusia, tubuh mereka juga lebih kokoh. Naga petir melihat Li King Feng hanya terluka tetapi tidak terbunuh oleh ekornya. Ia pun terkejut. Naga petir memandang Li King Feng dan berkata, menarik, kekuatan tubuhmu sangat kuat. Bagus, aku ingin bertarung dengan seseorang sekuat diriku dulu. Kau memenuhi keinginanku. Naga petir terbang tinggi. Tubuhnya yang besar bagaikan gunung tinggi, menutupi seluruh langit. Ia mengayunkan ekor raksasanya lagi, menghantam King Feng Li dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Bab 2179. Berpura-pura mati lagi. King Feng Li buru-buru mengaktifkan saripati vitalnya dan mengayunkan Yin Yang Sky Halberd ke depan. Tombak langit Yin yang menghantam ekor naga petir lagi, menimbulkan suara gemuruh yang menggema di seluruh langit. King Feng Li terhantam lagi, dengan luka di tangannya dan darah mengucur keluar. Mulutnya juga berdarah, karena dia tidak mampu menahan energi dahsyat dari naga petir sama sekali. Lily menyadari bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan naga petir. Ia harus mengubah rencana serangannya. Dia memasukkan Yin Yang Sky Halberd ke dalam cincin interspatialnya dan mengeluarkan Yin Yang Saint Sword dengan pikirannya. Dia memutuskan untuk menyerang naga guntur dengan teknik pedangnya. King Feng Li memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan pedang ke depan, menyemburkan cahaya putih. Cahaya putih membelah udara, menembus kehampaan, dan menghantam keras naga petir. Kresek, energi pedang seketika mengukir tanda di ekor naga petir dan meretakkan sisiknya. Melolong. Naga guntur melolong marah, merasakan sakit di ekornya. Ia mengenali pedang suci Yin yang milik Li Qingshan dan berkata, sebuah senjata suci tingkat tinggi, itu adalah senjata suci tingkat tinggi dari orang suci Yin Yang. Bagaimana kau bisa membuka segelnya?
Naga petir adalah binatang suci tingkat puncak, dan pedang suci Yin yang adalah alat suci tingkat puncak setelah segelnya rusak. Itulah sebabnya pedang itu bisa melukai naga petir. Kekuatan Li terbatas. Jika dia adalah seorang Saint puncak, dia bisa membunuh naga petir dengan serangan ini. Naga petir memandang Li Qingfeng dan tertawa, lalu berkata, pedang suci Yin yang milikmu adalah senjata suci tingkat puncak, tetapi tingkat kekuatanmu terlalu rendah dan tidak dapat memanfaatkan kekuatan penuhnya. Itulah sebabnya kau hanya bisa melukaiku tetapi tidak pernah membunuhku. Kau akan tamat hari ini. Naga guntur percaya diri dengan kekuatannya. Ketika Li Qingfeng mengeluarkan pedang suci Yin Yang, ia menjadi sedikit takut. Namun, ia menyadari bahwa Li Qingfeng tidak memiliki cukup esensi vital untuk membunuhnya dengan pedang suci Yin Yang, sehingga ia menjadi bersemangat dan sedikit kejam lagi. Naga petir ingin membunuh Qingfeng Li dan tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Karena naga petir tahu bahwa Li Qingfeng adalah monster. Jika ia meningkatkan kekuatannya hingga mencapai levelnya, monster itu pasti akan dibunuh olehnya. Naga petir mengayunkan ekor raksasanya lagi, membelah udara, menghancurkan kehampaan, dan menghantam Qingfeng Li. Qingfeng Li terus mengayunkan pedang suci Yin Yang dan menghantam ekornya, meninggalkan beberapa bekas luka di ekornya. Namun, ia terus-menerus dibacok dan banyak tulangnya patah. Ia memuntahkan seteguk darah dan menjadi pucat, jelas-jelas kelelahan. Li berbalik dan berteriak kepada putra suci langit luas dan yang lainnya, tunggu apa lagi? Ayo serang naga petir. Putra suci langit luas tertawa dan berkata, Qingfeng Li, tunggu sebentar. Kami sedang memulihkan energi kami, lalu kami akan membantumu saat kami siap. Para kultivator di sekitarnya semua mengerti bahwa putra suci langit luas sama sekali tidak berniat membantu Li. Ia sengaja melakukannya agar Li mati. Pada saat ini, Sang Santa Linglong semakin membenci putra suci langit luas dan yang lainnya. Dia melangkah ringan di tanah dan terbang menuju naga guntur. Sang Suci Linglong memutuskan untuk membantu Qingfeng Li dan bertarung melawan naga guntur bersamanya. Qingfeng Li mengerutkan kening karena terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Saintes Linglong akan membantu. Li Qingfeng tahu bahwa dengan kekuatannya, Saintes Linglong bukanlah tandingan naga petir. Lagi pula, Li Qingfeng sengaja melakukannya. Ia ingin terluka lalu berpura-pura mati. Jika Saintes Linglong datang, dia akan membocorkan permainan itu. Li hanya bisa bersikap kejam, berkata, Nona Linglong, itu bukan urusanmu. Aku tidak butuh bantuanmu. Sang wanita suci Linglong merasa kesal dengan kata-kata Li Qingshan, dan berkata, kenapa kau begitu jahat? Aku sedang membantumu melawan naga petir. Li Qingfeng berkata dengan nada meremehkan, tidak perlu. Aku punya cara untuk membunuh naga petir. Aku bermaksud baik untuk membantumu. Kalau kau tidak membutuhkannya, lupakan saja. Wanita suci Linglong menatap Li Qingfeng dengan marah, lalu berbalik ke arah pantai dengan kecewa. Sang Santa Linglong sangat marah. Ia telah membantu Li Feng beberapa kali, bahkan menyinggung putra suci langit luas untuknya, tetapi Li Feng tidak menunjukkan rasa terima kasih dan malah memarahinya. Tentu saja, ia akan marah. Putra suci langit luas berjalan di samping Sang Suci Linglong, sambil berkata, lihat. Kau ingin membantu, tapi dia menolakmu. Jangan ikut campur urusannya. Sang Santa Linglong bersenandung dan berkata, itu pilihanku dan bukan urusanmu. Li sedang bertarung melawan naga petir di seberang danau petir. Ia memandang wanita suci Linglong dan merasa kasihan. Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri, Nona Linglong, maafkan aku karena telah membuatmu kesal, tapi aku tidak punya pilihan. Hanya dengan bersikap jahat padamu, aku bisa melawan naga petir sendirian. Li terus bertarung melawan naga petir. Namun, kekuatan fisiknya tidak sekuat naga petir. Akibatnya, ia terluka sepanjang pertempuran. Tubuhnya retak, tulang-tulangnya patah. Akhirnya, bahkan dadanya pun tertembus lubang raksasa. Namun, Li tidak peduli. Ia terus menyerang naga petir dengan pedangnya. Pada akhirnya, Qingfeng Li bahkan melancarkan Strangle Hellfish dan melepaskan energi emas, meninju tubuh naga petir hingga berlubang. Naga petir melolong marah. Ia membuka mulut dan menunjukkan kekuatan supernya. Kekuatan supernya mampu menghentikan ruang dan waktu. Ia mengunci Li Qingfeng dalam kehampaan, lalu menghantam Li Qingfeng dengan ekornya. Li Qingfeng terpukul dan terhempas ke danau guntur. Semua orang melihat tulang-tulang Li yang patah, dada, perut, dan tubuhnya tertusuk. Kemudian, ia dilempar ke danau guntur oleh naga guntur. Ia pun mati seperti paku pintu. Orang suci laut darah, orang suci kayu jernih, dan Yunlan semuanya merasa khawatir dan tidak dapat menahan air mata mereka saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka Qingfeng Li yang kuat akan mati. Hanya anak anjing hitam yang berdiri di sana dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 2180. Tubuh guntur. Anak anjing hitam mengenal baik Qingfeng Li dan teknik rahasianya,
seperti hukum dewa pembunuh, garis keturunan pelahap, dan api emas. Dengan kata lain, Lili King Feng berpura-pura mati, sama seperti saat bertarung melawan singa emas berkepala 9 sebelumnya. Ia menipu putra suci langit luas. Melihat King Feng Li telah ditembus beberapa kali dan terkena Thunder Lake, putra suci langit luas tertawa kegirangan. Dia mengira Li King Feng sudah mati total. Dia juga menemukan beberapa lubang di tubuh naga petir yang merupakan bekas serangan terakhir Li King Feng. Li dan naga petir terluka parah dalam pertempuran mereka. Li dan naga petir tewas sementara Li dan naga petir terluka, dan itulah yang diinginkan putra suci langit luas. Putra suci langit luas melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo kita serang naga petir bersama-sama. Bunuh dia selagi dia terluka." Putra suci pedang surgawi dan putra suci pedang amarah keduanya menggeram dan terbang bersama putra suci langit luas menuju naga guntur. Mereka semua adalah orang suci tingkat tinggi dengan harta dharma yang dahsyat, menghancurkan langit dan bumi, meredupkan matahari dan bulan hanya dengan satu pukulan. Mereka membuat beberapa retakan di tubuh naga petir, hingga darah menyembur keluar. Sang Santa Linglong tidak menyukai putra suci langit luas dan yang lainnya, tetapi ia tahu mereka harus membunuh naga petir untuk mendapatkan daun teratai petir. Karena itu, ia pun mengeluarkan harta dharmanya dan menyerang naga petir. Para kultivator lainnya juga melancarkan teknik mereka dan terus menyerang naga petir. Meskipun naga petir sangat kuat, ia belum pulih dari cederanya dan dikepung oleh semua orang ini. Ia tidak siap dan terluka lebih parah, berdarah, dan semakin banyak lubang muncul di tubuhnya. Ia terus menggelindingkan tubuhnya yang panjangnya lebih dari 10.000 meter di Danau Thunder. Darahnya mewarnai seluruh danau dan memercik ke seluruh daratan. Para kultivator mandiri menjadi lebih bersemangat. Putra suci langit luas dan yang lainnya menyalurkan saripati vital mereka seperti orang gila dan terus menyerang naga guntur. Di atas danau guntur, pertarungan antara naga guntur dan putra suci langit luas, putri suci Linglong, putra suci pedang surgawi, putra suci pedang amarah, dan para kultivator lainnya makin sengit, mengaburkan seluruh langit dan bumi. Retakan menyebar di kehampaan, lubang hitam muncul di angkasa, semua batu dan tanaman hancur, tak ada yang tersisa. Namun anehnya, air di Thunder Lake tidak lenyap. Meskipun terangkat hingga ribuan meter, air tersebut akhirnya jatuh kembali ke Thunder Lake. Saat ini, Lili sedang berada di dasar Danau Guntur. Kali ini ia menyelam sangat dalam, tepat di dasar Danau Guntur, yang tidak disadari orang lain. King Feng Li bahkan melakukan teknik menahan napas, menyembunyikan semua aura dan energinya, berpura-pura mati. Tak ada makhluk tersisa di Danau Guntur. Semua makhluk guntur itu telah mati, dan energi mereka telah diserap oleh daun teratai guntur. Lili berbaring di dasar Danau Guntur dan diam-diam menyalurkan mantra guntur. Ia mengeluarkan hembusan guntur yang lemah dan menyerap energi guntur di dasar danau. Ada banyak batu bulat di bawah Danau Guntur, masing-masing seukuran kepalan tangan, dengan energi guntur yang mengerikan di dalamnya. Batu-batu itu memancarkan kekuatan guntur dengan suara gemuruh yang dahsyat, mendidihkan seluruh Danau Guntur. Pada saat ini, semua guntur di dalam batu-batu bulat ini diekstraksi dan diserap oleh Lili, lalu batu-batu bulat ini berubah menjadi bubuk dan menghilang. Lili King Feng terluka parah kali ini, jauh lebih parah daripada sebelumnya saat bertarung dengan singa emas berkepala 9. Total ada 4 lubang besar di tubuhnya, dan tulang serta organnya semuanya terluka. Namun, mantra petirnya terlalu kuat. Mantra itu terus-menerus menyerap petir di sekitarnya, memurnikan kulit, otot, dan tulang Li, membuatnya beregenerasi. Tulang-tulang yang baru diregenerasi itu diselimuti guntur, menimbulkan suara retakan. Sepertinya tubuh Lili terbuat dari guntur. Tak lama kemudian, lubang besar di pahanya pulih. Itu adalah lubang pertama yang sembuh. Setelah itu, Thunder Chen terus menyerap guntur di sekitarnya dan menyembuhkan lubang besar di perut, dada, dan punggungnya. Dalam beberapa menit, keempat lubang besar itu berhasil dievakuasi. Li King Feng berdiri, dengan suara retakan besar keluar dari tubuhnya. Dia merasakan tubuhnya seperti danau guntur, berisi sejumlah besar kekuatan guntur. Ia mengangkat jari telunjuk kanannya pelan-pelan, meluncurkan busur listrik dan mendidihkan air danau. Li King Feng sangat gembira dan berseru, "Hebat, sekarang tubuhku pada dasarnya adalah sumber guntur. Setelah menyerap kekuatan guntur, aku tidak hanya bisa memperkuat tulang dan ototku, tetapi juga melepaskan energi guntur. Aku bisa melakukan semua ini tanpa mutiara guntur. Sungguh hebat." Lili berpikir sejenak, lalu berjalan menuju tengah danau guntur tanpa ragu. Seingatnya, di sanalah akar teratai guntur berada. Setelah beberapa saat, Lili berjalan ke tengah danau guntur. Matanya berbinar, karena ia menemukan akar teratai guntur seputih salju di depannya. Akar teratai guntur itu panjangnya lebih dari 1 meter, sebening kristal, berkilauan dengan cahaya guntur dan dikelilingi oleh energi setengah abadi. Seseorang bisa merasa rileks dan damai hanya dengan menarik napas. Lili King Feng sangat bersemangat.
Ia menggerakkan esensi vital sucinya, memancarkan hukum tingkat suci. Ia mengulurkan tangannya dan ingin memetik akar teratai guntur. Namun di saat berikutnya, semburan energi abadi dari akar teratai memantulkan tangannya kembali seolah-olah ada keabadian di dalamnya. Li Qingshan mengerutkan kening karena terkejut, dan berkata, mengapa aku tidak bisa mengambilnya? Suara Kaisar Malam Kegelapan menggema di benaknya, berkata, akar teratai petir ini adalah bagian terpenting dari teratai. Ini adalah ramuan roh tingkat setengah abadi. Kau tidak bisa memetiknya dengan kekuatanmu saat ini. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan? Kaisar Malam Kegelapan berkata, gampang. Kau harus mengambil daunnya dulu, lalu bunganya, tangkainya, dan bijinya. Setelah kau mengambil semua bagian ini, kau boleh memetik akar teratai. Ini adalah perintah yang tak tergoyahkan. Karena itu, kau tidak boleh memetik akar teratai dulu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.